Saudara, sungguh memalukan ya kasus Rektor Universitas Lampung Profesor Karomani ini terkait kasus suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Sejauh mana sih kaitan sistem penerimaan mahasiswa baru seleksi mandiri ataupun jalur mandiri dengan potensi penyalahgunaan wewenang para petinggi universitas? Kita ikuti diskusinya bersama Reza Ramadansyah. Lagi-lagi kasus korupsi terjadi di pusaran dunia pendidikan Indonesia. Rektor Universitas Lampung atau UNILA menjadi tersangka dalam kasus suap penerimaan mahasiswa baru. Dunia pendidikan Indonesia kembali tercoreng. Yang menjadi sorotan adalah sistem penerimaan mahasiswa baru melalui jalur seleksi mandiri yang dikatakan berpotensi akan menjadi sumber korupsi, suap, dan juga gratifikasi. Benarkah demikian? Kita diskusi, namun sebelumnya subscribe akun YouTube Liputan 6 SCTV. Selama proses di Manila berjalan, KRM diduga aktif untuk terlibat langsung dalam menentukan kelulusan para peserta di Manila dengan memerintahkan HY selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Budi Sutomo selaku Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat serta melibatkan MB selaku Ketua Senat untuk turut serta menyeleksi secara personal terkait kesanggupan orang tua mahasiswa yang apabila ingin dinyatakan lulus maka dapat dibantu dengan persyaratan menyerahkan sejumlah uang selain uang resmi yang dibayarkan sesuai mekanisme yang ditentukan oleh pihak universitas. KPK mengungkap kasus suap penerimaan mahasiswa baru melalui jalur seleksi mandiri Universitas Lampung atau UNILA yang dilakukan oleh Rektor UNILA Karomani. Total ada 4 tersangka, Rektor UNILA, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Ketua Senat, dan 1 lagi dari pihak keluarga mahasiswa sebagai pemberi suap. Lalu, apa komentar sang rektor usai ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK? Mohon maaflah pada masyarakat pendidikan Indonesia dan untuk selanjutnya kita lihat di persidangan nanti ya. Dari pemeriksaan KPK, ternyata Karomani sebagai rektor memiliki wewenang untuk menentukan kelulusan calon mahasiswa baru melalui jalur mandiri. Untuk itu Karomani mematok tarif 100 juta hingga 350 juta rupiah kepada orang tua yang ingin anaknya lulus seleksi. KPK memperkirakan jumlah keseluruhan uang suap yang diterima Karomani mencapai sedikitnya 5 miliar rupiah. Informasi terakhir, Kemendikbud Ristek mencopot jabatan Karomani selaku Rektor Universitas Lampung. Terungkapnya kasus ini membuat sistem penerimaan mahasiswa baru melalui jalur seleksi mandiri menjadi sorotan. Ketua Dewan Pengarah Aliansi Penyelenggara Pendidikan mengatakan sistem ini berpotensi untuk disalahgunakan. Nah, kalau saya melihat mengapa jalur mandiri ini menjadi jalur yang rawan untuk gratifikasi dan kolusi istilahnya ya. Karena kalau korupsi itu mungkin secara fisik tidak ya, artinya kan ini uang dari masyarakat yang diambil. Jadi ada kolusi. Tetapi dampaknya nanti yang berat karena artinya ini ada ketidakadilan. Anak-anak yang seharusnya masuk di universitas yang berkompeten dan berpengetahuan baik, tetapi tidak bisa masuk karena dia tidak bisa membayar uang sogokan atau uang gratifikasi kepada para pejabat yang mengelola seleksi penerimaan mahasiswa baru. Biasanya ini sudah rahasia umum diketahui orang bahwa jalur mandiri itu berdampak pada tingginya biaya perkuliahan untuk calon mahasiswa tersebut. Karena itu biasanya jalur mandiri itu yang ditanyakan adalah berapa biaya gaji orang tua, lalu kemudian berapa orang tua sanggup untuk membayar. Dan kalau seperti ini maka akhirnya mereka yang bayarnya sedikit kan pasti tersingkir. Kalau ada yang bayar 100 juta, 200 juta yang 1 miliar, pasti yang diambil 1 miliar. Karena uang ini masuk ke kampus. Dan pengelolaannya itu tergantung dari rektor dan timnya, bagaimana mengelolanya. Lalu bagaimana dengan sikap pemerintah terkait kasus ini? PLT Dirjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbud Ristek Nizam menilai operasi tangkap tangan OTT terhadap Rektor Universitas Lampung Karomani oleh KPK terjadi bukan karena kesalahan sistem penerimaan mahasiswa baru. Dirinya menilai penyimpangan dalam penerimaan mahasiswa baru terjadi karena kesalahan oknum. Nizam menyatakan sistemnya saya rasa sudah cukup baik, prinsipnya mahasiswa dari kelompok masyarakat manapun mendapatkan kesempatan yang sama masuk PTN. Kasus ini bukan kasus pertama dan satu-satunya kasus korupsi pendidikan di Indonesia.
Indonesia Corruption Watch mencatat sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 tercatat ada 240 kasus korupsi pendidikan yang ditindak aparat penegak hukum dengan kerugian negara sebesar 1,6 triliun rupiah. Ternyata tidak sedikit kasus korupsi, suap, gratifikasi di pusaran dunia pendidikan Indonesia. Ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai ini mengancam kualitas pendidikan di Indonesia. Bagaimana menurut kamu? Kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Saya Reza, makasih udah diskusi.